Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas materi tentang sistem reproduksi manusia. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan reproduksi? Reproduksi adalah proses kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan yang baru. Tujuannya untuk memperbanyak dan mempertahankan kelestarian jenisnya. Reproduksi ini mencakup dua bagian. Yang pertama, reproduksi secara generatif dan reproduksi secara vegetatif. Pastinya reproduksi secara generatif dengan vegetatif ada perbedaannya. Kalau reproduksi secara generatif terjadi secara seksual, kemudian melibatkan dua individu, yaitu jantan dan betina. Reproduksi generatif ini terjadi melalui proses fertilisasi, di mana fertilisasi ini adalah proses peleburan antara sel telur dengan sel spermatozoid. Karena reproduksi secara generatif ini melibatkan dua individu, maka sifat yang diturunkan bervariasi. Sedangkan reproduksi secara vegetatif terjadi secara aseksual, melibatkan hanya satu individu, dan sifat yang diturunkan sama persis dengan induknya. Nah, sekarang bagaimanakah reproduksi yang terjadi pada manusia? Reproduksi pada manusia terjadi secara generatif. Berarti dia melibatkan dua individu, jantan dan betina. Masing-masing dari individu memiliki organ reproduksi, baik yang jantan maupun yang betina. Organ reproduksi pada laki-laki terdiri dari dua bagian. Yang pertama ada organ eksternal. Eksternal berarti di luar tubuh. Dia meliputi penis dan skrotum. Yang kedua, organ secara internal. Berarti organ yang terjadi atau yang terdapat di dalam tubuh, yaitu testis. Testis ini sebagai tempat produksinya sel spermatozoid. Kemudian selain testis terdapat saluran sperma yang terdiri dari vas deferens, uretra, dan epididymis. Selain organ eksternal dan internal, pada organ reproduksi laki-laki terdapat kelenjar produksi, yaitu kelenjar vesicula seminalis, kemudian kelenjar prostat dan kelenjar Kaufer. Inilah yang termasuk dalam organ reproduksi laki-laki. Organ reproduksi perempuan meliputi organ eksternal yang terdiri dari vulva dan labium. Kemudian organ internal meliputi ovarium. Ovarium ini
tempat produksinya sel telur. Kemudian yang kedua, saluran reproduksi meliputi tuba fallopiae. Ya, tuba fallopiae ini tempat terjadinya proses fertilisasi. Kemudian uterus, ya uterus rahim, ya tempat berkembangnya calon individu baru. Dan vagina. Ya, vagina ini adalah tempat keluarnya janin tersebut. Baiklah, anak-anakku sekalian, ya materi Ibu sampai di sini. Insya Allah nanti akan disambung kembali dalam pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.